Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Torang kembali berjumpa dalam program Obrolan Budaya. Obrolan Budaya kali ini bersama dengan kami dari RRI Ternate dengan topik atau tema Ino Futuniru, Lestarikan Permainan Tradisional. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, inilah Obrolan Budaya RRI Ternate. Dan untuk Anda, para pemirsa, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, telah hadir bersama dengan Torang di kesempatan kali ini. Torang sapa dulu narasumber Torang yang sudah hadir. Kami sapa pemerhati budaya sekaligus dosen sejarah peradaban Islam IAIN Ternate, Pak Usman Nomai SAG MPD. Assalamualaikum, selamat datang Pak Usman, selamat bergabung dalam program Obrolan Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa bersama teman-teman RRI Pro 4 di sekarang ini. Ya, baik, kami juga menyapa teman-teman kita yang sudah hadir dalam obrolan budaya kali ini. Untuk sahabat budaya pemirsa RRI Net, kita sapa dulu teman-teman kita dari Lapang Warisan. Ada Kak Aprilia Purnama dan Saiful Jufri. Selamat datang dalam program obrolan budaya. Bagaimana kabarnya Kak Aprilia dan juga Kak Saiful? Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah baik. Baik. Dalam obrolan budaya Torang kali ini, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, Torang akan mengangkat topik tentang Ino Futuniru. Ino Futuniru sendiri berarti ajakan untuk bermain dan sebuah ajakan di mana kita diarahkan untuk meninggalkan gadget dan mengajak teman-teman untuk bermain bersama di alam bebas. Kegiatan Ino Futuniru sendiri merupakan kegiatan yang digagas oleh teman-teman kita dari Lapang Warisan. Mungkin sebelum kita mulai dengan obrolan kita dengan tema Ino Futuniru, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kami ingin beralih ke teman-teman dari Lapang Warisan dulu. Kita ingin tanya dulu ke Kak Aprilia dan juga ke Saiful. Sebenarnya Lapang Warisan ini komunitas atau mungkin tim atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu ke sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net. Oke, baik. Jadi Lapang Warisan terbentuk ini itu gara-gara keresahan dari beberapa teman. Jadi kita tuh alumni teman-teman dari teknik arsitektur di Unhair. Jadi waktu itu kita cuman sharing-sharing aja sih di Songar tepatnya. Kita lagi ngopi terus kayak, kalau dilihat dari zaman sekarang nih, adik-adik tuh lebih banyak lihat gadget daripada bermain permainan yang kayak misal tolong jaga biasa datang ke sekolah-sekolah terus ketemu dorang kokulikuler, kok kayak bermain-bermain cenge-cenge, lompat tali, congklak dan lain sebagainya. Itu tuh jarang sekali begitu lihat di kalangan-kalangan tempat bermain-bermainnya adik-adik di zaman sekarang lah. Jadi orang tuh kayak, ayo mari orang bikin satu komunitas, tapi komunitas party begitu kayak weekend aja begitu. Jadi kayak harus yang komunitasnya tuh tiap ada event begini-begini, ada sih kayak kalau ada siapa yang punya waktu luang, oke mari orang selenggarakan permainan itu kayak Lapang Warisan itu. Oke. Mungkin kalau kita boleh tahu Lapang Warisan sendiri ini sudah sejak kapan berdirinya atau terbentuknya atau mungkin mengajak teman-teman untuk bermainnya sudah sejak kapan ya? Mungkin ke Kak Saiful dulu. Ya baik, terima kasih. Jadi Lapang Warisan ini terbentuk seperti yang tadi Aprilia Purnama katakan bahwa ini keresahan dari kami teman-teman alumni dari arsitektur karena setelah lulus kami tidak tahu lagi mau buat apa. Jadi ada beberapa teman, kemudian saya juga diajak oleh teman-teman tersebut, ada Nurayun Bermawi juga di dalam, ada Ino, ada Gindi, ada Ikai, ada siapa? Ada Iqbal juga dan ada Aziza, ada Nuken juga di dalam, Aprilia Purnama dan siapa dah? Ada 9 orang lah kita di dalam itu. Okay. Kemudian bentuk di dalamnya situ. Dan kegiatan ini sudah dimulai dari 30 Mei kami bentuk dan awal itu dilaksanakan di Benteng Castella. Nah, sehingga sekarang alhamdulillah kalau dihitung kami mungkin sudah berjalan kalau tanggal 30 Mei ini sudah hampir 1 tahun. Oke, sudah hampir 1 tahun dan Ino Futuniru salah satu kegiatan yang digagas oleh teman-teman dari Lapang Warisan. Kalau bisa tahu Ino Futuniru ini sendiri sebenarnya konsepnya seperti apa nih? Apakah mengajak anak-anak sekitar atau mungkin ada ajakan teman-teman lewat sosial media untuk ayo datang main-main di Pantai Castella tadi ya katanya. Nah itu seperti apa programnya atau mungkin kegiatannya seperti apa? Oke, baik. Untuk
Ino Fotuniru sendiri itu kami ambil dari bahasa Ternate. Ino itu artinya ajakan, kayak mari, fo itu kayak kata bantu, nanti tuniru itu bermain. Jadi kayak ayo bermain. Nah, untuk konsep Ino Fotuniru sendiri itu kami kayak apa ya? Kita mengajak sasarannya kita tuh, targetnya tuh untuk anak-anak sama remaja. Jadi itu kayak tadi yang Ipul bilang, orang tuh biasa bermain di Benteng Kastela. Nanti kalau di sana tuh tempat rekreasi ya, tempat orang berwisata. Jadi banyaklah anak-anak yang ada di sana. Waktu pertama kali kita datang ke sana tuh itu memang kayak kita main sendiri begitu. Jadi kayak kita hanya bersembilan, kita main sendiri. Terus nanti ada yang lihat kayak, ih kakak sana main apa tuh? Gabung mari, kayak, ih torang tuh pernah main ini dulu tapi so lupa. Jadi torang buku kasih ajar begitu. Kalau contoh dorang so lupa tentang permainan kayak cenge-cenge, congkla, main boy tampurung, apalagi yang paling seru ya waktu itu. Jadi kayak banyak begitu anak-anak yang mulai tertarik. Jadi setiap minggu di hari Sabtu atau Minggu kita pasti bikin kegiatan Ino Fotuniru tersebut. Baik, mungkin kalau dari sasaran targetnya tadi kan sudah sempat disebut juga oleh Kak April, anak-anak remaja. Nah, pernah tidak sih ada mungkin kegiatan Ino Fotuniru yang datang mungkin orang yang agak dewasa, mahasiswa mungkin yang tertarik sama kegiatan ini? Mungkin Kak Saiful bisa menambahkan? Ya benar sekali. Jadi target kita ini bukan hanya anak-anak saja untuk memperkenalkan permainan tradisional atau budaya warisan daerah kita kepada anak-anak, tetapi pas kegiatan itu kami juga mengajak lewat sosial media untuk kami membuka umum. Jadi ada mahasiswa, jadi ada remaja di luar dari mahasiswa juga bisa turut join di dalamnya dan bermain. Jadi kegiatan kemarin di Benteng Kastela juga dihadirkan teman-teman dari mahasiswa sastra Unhair, mereka juga turun join dan bergabung bersama kami sebagai volunteer. Jadi sama-sama kerjasama, jadi lapang warisan ini dia bergenerasi, jadi tidak stuck di hanya kita saja yang bersembilan itu dari teknik arsitektur alumni, tapi dia bergenerasi untuk tetap warisan itu terjaga sehingga permainan tradisional ini bisa terus ada dan dimainkan oleh generasi-generasi yang akan datang. Oke, harapannya memang sangat jelas ya agar permainan tradisional setidaknya bukan hanya diketahui tapi juga dimainkan, betul sekali memang. Baik, mungkin sebelum kita lanjut lagi ke teman-teman dari Lapang Warisan, saya ingin ke Pak Usman Nomai dulu. Pak Usman, tadi sesuai dengan bridging kita di awal tentang Ino Fotuniru, ajakan agar anak-anak mungkin bisa melepas gadgetnya sebentar, bermain dengan alam. Kita lihat sekarang banyak tantangan Pak Usman. Tentang anak-anak yang lebih suka bermain dengan gadget berjam-jam bahkan. Ustadz Usman sendiri melihat permasalahan gadget ini ke anak muda bagaimana Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar dan teman-teman dari Fakultas Teknik Universitas Hairun. Tadi ada sebuah langkah maju yang dilakukan oleh generasi yang luar biasa pemikirannya untuk melihat bagaimana warisan masa lalu kita ini harus dikembangkan melalui sebuah wadah yang namanya Lapang Warisan ini. Jadi memang benar Pak Fajar bahwa tong sedikit memflashback ke belakang bahwa tong punya adat si atorang ini yang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu tentang 10 pemajuan kebudayaan ini sedikit terkesan dianggap kuno lah, begitulah kalau anak-anak sekarang ini. Nah, bagaimana teman-teman di Fakultas Teknik melihat ini momen yang harus diambil untuk segera mungkin untuk melakukan apa yang disebut dengan Ino Fotuniru. Kata Ino itu sebuah diksi, sebuah ajakan kepada orang yang sedikit terkesan lambat dalam berpikirnya. Mari dipanggil. Kata Foh dalam bahasa Halmahera Tengah itu artinya cinta. Jadi teman-teman dari Fakultas Teknik Unhair ini terpanggil. Mari torang bikin sebuah permainan yang notabene-nya menggali ulang hal ihwal yang terkait dengan 10 pemajuan kebudayaan itu supaya tong angka di tong punya tanah Jazirah Moloco Kiaraha ini yang kentara dengan nuansa kesultanan, kebudayaan dan segala hal ihwal yang ini. Perlu tong angkat. Siapa yang angkat? Ya ini tong teman-teman ini sudah memulai. Sekarang dijembatani oleh RRI untuk dipublish, dipublik kepada masyarakat untuk tetap membangun nilai luhur, memperteguh hati jati diri dan memperkokoh persatuan orang lewat
hal ihwal yang dalam bentuk nyatanya itu dilakoni dalam bentuk permainan yang tidak terkesan formal begitu. Jadi anak-anak ke pantai Kastel atau Kastil sana bermain di hari-hari tertentu dalam bentuk sebuah kegiatan yang namanya ini dicanangkan oleh teman-teman. Diberi namanya Innofotinur. Mari tong bermain, mari tong berrekreasi dengan hal ihwal yang sifatnya nilai edukasinya itu tidak terhilang dan sedikit menghilangkan kejenuhan dengan pegang HP dan segala tingkah laku mereka ini. Dan itu saya kira bukan anak-anak tong yang suruh rambut putih ini tiap hari pegang HP sampai dan lain sebagainya. Mari tong sama-sama membangun teman-teman, menjaga, melestarikan apa yang ada dalam budaya orang yang tong terikat dengan adat si orang ini. Tong punya adat ini terikat betul dengan adat si orang yang tak boleh tong tinggalkan dalam kehidupan orang di wilayah Jazirah Moluku Kiaraha ini. Saya kira begitu Pak Fajar, nanti yang lainnya nanti tong tambah-tambah lagi dong kas kuat ini tong teman-teman dari Fakultas Teknik ini untuk menunjang terlaksananya apa yang telah dicanangkan oleh mereka dalam bentuk yang nyata yang perlu tong lakukan dalam kehidupan ini. Kira itu dulu, nanti yang lain ditambah oleh teman-teman ini. Baik, terima kasih Pak Usman atas pembukanya. Saya ingin kembali ke teman-teman dari Lapang Warisan. Permainan tradisional, kenapa dari banyaknya aspek kebudayaan yang memang sekarang kita lihat perlu banyak perhatian khusus, kenapa pilihannya adalah permainan tradisional? Itu apakah ada alasan tertentu atau mungkin ada kegelisahan tertentu dari teman-teman Lapang Warisan? Mungkin bisa dijawab, Kak April, silakan. Oke, baik. Untuk permainan tradisional sendiri kenapa kita pilih? Karena kalau orang bermain modern yang sekarang apa? Kan biasanya kan pasti gadget, main Free Fire, PUBG dan lain sebagainya. Itu sebenarnya itu juga menjadi keresahan di diri sendiri, karena kalau misal kayak deh ini tuh agak sampai dari pagi sampai mau pagi lah, tara bosan begitu. Saya yang maksudnya pengguna gadget juga kayak malas sekali begitu, kayak scroll TikTok dan lain sebagainya, kayak pengen main kayak dulu begitu, kayak permainan. Bayangin aja, congklak aja tuh nggak tahu dorang tuh bermain. Kakak ini tuh permainan apa lah? Ini tuh orang jago bermain loh dulu kecil-kecil. Ada yang sampai boy tampurung kontar tahu tuh itu memang harus dipertanyakan sudah. Iya betul. Itu harus dipertanyakan sekali karena itu tuh harusnya sudah sangat dikenal sekali. Nah, kenapa orang teman-teman itu punya keresahan kayak begini? Karena orang terpengen permainan-permainan tradisional yang tadi orang apa tuh hilang begitu. Makanya kayak orang kasih datang kembali lagi biar ingatannya anak-anak itu tidak hilang karena gadget begitu. Jadi orang akan kayak mari tompi sini, mari panggil dia tompi bermain cenge-cenge, tompi bermain bayi tampurung, pasti asik sekali begitu. Nah itu waktu untuk pegang gadget itu malahan itu lebih bagus begitu. Untuk anak-anak zaman sekarang ya, yang sekarang ini. Mungkin begitu Kak Ipul. Iya baik, mungkin Kak Ipul mau tambahkan, mungkin ada permainan yang memang sengaja dipilih atau mungkin pengen diangkat, pertemuan kali ini kita main games ini, permainan ini mungkin ada ditambahkan, silakan Kak Ipul. Iya, baik, terima kasih. Jadi permainan yang dilakukan oleh Lapang Warisan sendiri sebelum kita adakan agenda itu. Jadi agenda ini dilaksanakan di waktu-waktu weekend atau libur, jadi kami menyesuaikan dengan agenda waktu luang kami, teman-teman dari Lapang Warisan. Jadi kalau misalnya, jadi di komunitas ini tidak ada yang diketuai atau ketua dan struktur organisasinya tidak ada, tetapi kami memilih untuk berjalan bersama. Jadi terbuka, jadi walaupun siapa yang punya ide duluan, tetapi ini tuh dia sama rata. Jadi tidak ada yang ketua, tidak ada yang ini. Jadi kami komunikasinya secara terbuka sehingga terbentuknya Lapang Warisan ini. Jadi kegiatan-kegiatan sebelum misalnya hari weekend, hari Minggu, kami milih permainan boy tempurung nih. Biasanya permainan boy tempurung yang paling ramai dan paling diminati oleh teman-teman anak-anak maupun mahasiswa, remaja dan pemuda di sana. Jadi ada beberapa tempat kemarin yang sudah kami mainkan di Benteng Castella, kemudian di Asrama Haji dan juga di Benteng Orange. Nah, kami mencari tempat-tempat publik yang terbuka, yang dimana banyak sekali orang untuk menarik minatan dari mereka agar di sana tuh lagi main apa nih. Nah, akhirnya tergerak hati mereka untuk bisa melihat permainan-permainan yang tadinya kami mainkan. Akhirnya mereka
ada pertanyaan nih, ini permainan apa? Jadi, nah ini tuh boy tempurung seperti ini. Jadi permainan ini bukan hanya menyenangkan kita saja, tetapi ada memiliki nilai-nilai di dalamnya. Kayak misalnya kelereng, boy tempurung atau permainan-permainan kelompok ini bisa melatih kita untuk kerjasama tim. Adapun kayak misalnya main kelereng itu melatih kita untuk kayak membentuk strategi. Nah, kayak main benteng juga, main sem, itu pola-pola dari pemikiran kita untuk kerjasama agar mencapai suatu tujuan yang sukses. Jadi mungkin begitu, Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Saiful. Saya ingin ke Pak Usman dulu. Tadi sempat dibahas oleh teman-teman dari Lapang Warisan, Pak Usman, soal banyak permainan yang disukai, banyak permainan yang melekat, apalagi untuk kita-kita yang masih sempat memainkan permainan tersebut, masih jauh dari gadget. Permainan seperti boy tampurung tadi sangat familiar. Apakah permainan-permainan tradisional ini mungkin punya historical yang mungkin banyak orang belum tahu, atau mungkin makna filosofis di dalamnya? Saya jadi orang juga punya 10 pemajuan kebudayaan itu, termasuk di dalamnya ada sastra-sastra lisan yang begitu kentara bagi orang di wilayah Jazirah Moluku Kiarah ini. Tompi sastra lisan ini kan sangat terikat dan terkait dengan ajaran agama. Tompi bahasa lokal sini itu adat matoto agama madasar kitab Allah si sunnatur rasul maju joko dolo bololo dalil tifasi dalil moroh itu rari baldatun toibatun warabun ghafur. Itu bahwa tom punya tradisi ini tidak bisa terlepas dari tom punya adat si atorang. Nah, ini teman-teman dari Fakultas Sastra sudah menggagas ini. Mudah-mudahan kesana-kesana itu jangan terlepas dari tom punya adat si atorang ini, tong jaga ini. Kalau bukan torang nanti siapa, dan kalau bukan sekarang kapan lagi ini. Teman-teman dari Fakultas Teknik sudah memulai ini di Lapang Warisan ini, dong gagas Innovo Tinur. Mari tong kembangkan, mari tong siarkan, tong lestarikan tong punya adat si atorang. Dulu itu di zaman saya itu ada namanya enggo lari dan enggo sambunyi. Jadi malam-malam itu tong baku dusus, siapa tangkap, siapa saya tangkap Pak Fajar, maka saya bilang mati. Kemudian ada namanya inggu sambunyi, jadi tombaku sembunyi di hukuk sana itu, nanti kelompok yang dong tugas untuk cari torang itu. Dong lihat saja itu, di situ mata yang bermain. Kalau yang tadi enggo lari itu tangan yang bermain di situ. Jadi bagaimana tangan dan mata ini, sekarang kan tom punya tangan dan mata ini cuma bermain di tombol-tombol ini dan lain sebagainya. Tom tidak bisa pungkiri zaman pemau kok. Ini. Tetapi minimal ada daya kontrol yang dilakukan oleh torang semua. Nah, Innovo mari tong bermain, tong lakukan dan tong lakoni segala hal ihwal di tong punya tanah yang leluhur dong kas tinggal petorang ini tong jaga supaya tong punya warisan ini tetap terjaga. Pemerintah sudah canangkan 10 pemajuan kebudayaan itu kepada torang untuk demi keselamatan dan kesejahteraan torang. Tong jaga dia dan telah dilakukan oleh teman-teman dari Fakultas Teknik dari ini dong lakoni dalam bentuk mari tong bermain. Jadi tak selamanya harus formal di kelas atau ini, tapi tong lakukan dalam bentuk permainan-permainan yang tidak terkesan mengikat dan membuat tong punya anak-anak atau ketorang ini merasa kaku dengan tong punya apa yang ditinggalkan oleh tong punya leluhur di masa lalu. Permainan-permainan ini sangat bermanfaat untuk mengingatkan torang terhadap tong punya masa lalu itu tidak hanya tergantung kepada digit dan lain sebagainya. Tong mencoba untuk keluarkan diri kita dari kungkungan lah atau apa yang membuat orang merasa kaku, tetapi tidak terikat dengan hal-hal yang sifatnya formal begitu, harus di dalam kelas. Teman-teman sudah mulai dari benteng kastel ke benteng oranye, dan ini sekaligus ada fungsinya di situ, memperkenalkan tumpu anak-anak tentang benteng, dan kesana kan dong akan baca, oh di situ ada tertulis apa Jo Singo Fangari, dong tanya kakak Jo Singo Fangari itu, oh Jo Singo Fangari artinya kita dengan anak itu tong ini satu saja, sama-sama berasal dari tanah, deng sama-sama tong ini belajar, deng ini tong ini satu saja, tong itu kata Jo Singo Fangari tertulis di benteng, masuk di benteng kastel itu. Oh itu ada tertulis itu. Bahasa apa itu? Oh itu bahasa Ternate, artinya tong ini satu saja, tong berasal dari sumber yang satu, dan tong pun akan kembali kepada satu. Sumber yang satu itu siapa? Ya Jo Allah Ta'ala, dan tong akan kembali pada dia. Muni mau mati kata Taran. Oleh karena itu kalau ngana mani enggo lari, ngana lari harus kencang ya, kalau ngantar lari kas. Ada juga namanya kasti itu, jadi tong gali kolam baru taruh gaba-gaba sepangan, baru tong kuti ke sana kan itu, dan sedikit dong lempar itu gaba-gaba itu kena mati. Jadi ini kekompakan supaya jangan terjebak dalam euforia yang datang di belakangan euforia. Mungkin termasuk ini ya, tentunya positifnya lebih banyak oleh karena ini teknologi yang luar biasa membuat orang malu, tapi perlu
ada intervensi torang semua, teman-teman di ini Fakultas Teknik ini sudah mulai dan sudah dijembatani oleh RRI. Kami di kampus IAIN juga akan menyampaikan apa yang bisa disampaikan untuk tong lestarikan, tong rawat dan tong jaga tong punya permainan masa lalu yang begitu enak. Kalau tong ingin masalah rasa-rasa saya mau pulang di waktu saya masih kecil supaya saya bermain bebas lah begitu. Sekarang ini tong sudah sedikit euforia dengan dunia ini, tong mau keluar me. Begitu mata terbuka tong ambil HP. Saya belum masuk kamar mandi tong ambil. Tong keluar me, ambil lagi tong. Amingan tadi tong tadi bisa bilang apa kok juga pegang ini. Memang manfaatnya kita tidak bisa pungkiri karena tong berada di zaman dan era ini. Ini pesan Nabi itu, didiklah anakmu karena mereka akan dijadikan pada zaman yang berbeda dengan ini teman-teman mulai ini teman-teman di Universitas Hairun sudah memulai ini. Dan mari tong semua mendukung, teman-teman dari RRI mendukung acara ini, semoga bermanfaat bagi semua. Saya kira itu beberapa pesan-pesan lah dalam bentuk ceramah ke apa ini. Baik, terima kasih Pak Usman. Mungkin saya ingin bertanya, tadi sudah banyak yang disampaikan Pak Usman ke teman-teman dari Lapang Warisan tentang banyak tantangan gadget. Sekarang mau tidur pegang gadget, bangun pegang gadget, bahkan tadi katanya Pak Usman mau masuk kamar mandi juga pegang gadget. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, tantangan apa nih yang dihadapi oleh teman-teman khususnya untuk kegiatan Innofotuniro? Tantangannya seperti apa? Apakah mungkin untuk mengajak orang-orang datang bermain atau seperti apa tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di Lapang Warisan untuk kegiatan Innofotuniro? Oke, baik. Untuk tantangan sendiri kita hanya perlu apa aja sih, kayak peserta untuk main. Ya, soalnya kalau untuk peserta yang main kayaknya lebih banyak sih daripada volunteer. Iya, soalnya kan komunitas ini kan komunitas Lapang Warisan ini bukan komunitas yang terstruktur begitu. Dia tuh komunitas ya, jadi kayak siapa yang kayak misal nih orang bersembilan waktu itu mau bermain, terus siapa yang mau tanggung konsumsi kayak air, snack nanti orang bagiin ke adik-adik misalkan kayak begitu. Nah itu tuh kayak orang sama-sama kayak padahal betul maksudnya kayak orang bikin ini tuh memang betul sudah Lapang Warisan hadir untuk anak-anak nih. Dorang akan kayak nanti dorang mau kasih ajar begitu hari ini. Dorang tuh kemarin tuh ada bermain dengan kakak, bermain cenge-cenge, bermain boy tampurung, bermain lompat tali. Nah nanti di sekolah dorang mau kasih ajar, dorang mau ajak lagi. Nanti tuh di setiap hari Minggu, di hari Sabtu, dong kakak Lapang Warisan tuh dong datang di Pantai Castella dong bermain dengan torang. Nanti datang ya. Nah dari ajakan-ajakan itu makanya peserta tuh malah semakin setiap dari minggu-minggu itu tuh tambah banyak begitu. Jadi takutnya orang yang kewalahan begitu karena orang juga pengen main sebenarnya. Cuman karena banyak peserta yang ingin ikut ya. Betul. Jadi inner chat-nya ketahan-tahan. Iya. Nah kalau dari Kak Saiful sendiri melihat antusiasme teman-teman, adik-adik, apa nih yang mungkin bisa menjadi saran juga yang kami harapkan nanti ke depan semoga kita bisa seperti apa gitu dari teman-teman di Lapang Warisan seperti apa? Baik, jadi dari Lapang Warisan sendiri karena awalnya cuma kami bersembilan, kemudian kami membuka volunteer bagi siapapun yang ingin masuk, terutama kalangan anak muda. Jadi alhamdulillah sudah beberapa, mungkin bisa hitung sudah puluhan yang masuk di Lapang Warisan. Ratusan sekarang, Masya Allah. Jadi sudah ratusan yang bergabung dalam Lapang Warisan ini. Jadi kami harap Lapang Warisan ini dia bisa terus berlanjut, jadi tidak berhenti di sini saja. Jadi budaya warisan ini tidak hanya tanggung jawab komunitas saja, tetapi tanggung jawab kita semua yang ada di suatu daerah. Karena budaya ini identitas daerah, jati diri masyarakat. Jadi apapun itu kita patut dan menjadi kewajiban kita untuk tetap melestarikan budaya atau permainan tradisional agar generasi berikutnya bisa melanjutkan apa yang sudah kami lakukan sekarang ini. Jadi warisan budaya ini bukan hanya milik masa lalu, tetapi bisa menjadi identitas untuk masa depan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, tentunya sesuai dengan yang tadi sudah Kak Saiful bilang bahwa budaya merupakan tanggung jawab kita bersama untuk kita wariskan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memulainya? Dan kalau bukan sekarang, ya kapan lagi kita akan memulainya? Ke Pak Usman Nomail kembali, Pak Usman. Tantangan, kita melihat tantangan di sini, Pak Usman. Budaya sendiri pelestariannya, apa yang menjadi tembok besar kita untuk melestarikan budaya di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, Pak Usman? Saya memang di tong punya diri ini ada dua unsur yang selalu bertolak belakang. Yang satu ingin tong maju, yang satu selalu menghalangi orang untuk tong mengalami apa yang disebut dengan kemajuan itu. Jadi yang pertama telah dilakukan oleh teman-teman ini adalah tentang warisan lapang ini. Budaya ini harus tong kembangkan, karena kalau tong kembangkan siapa lagi begitulah. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah, tong kembangkan. Tong punya Ternate, Tidore, Bacan, Jai Lolo, ini kan orang tahu ini. Begitu tong sebut Ternate, dong bilang pasti ini orang di agama bagus, ini pasti orang dia punya budaya bagus. Nah, gitu. Tong harus lakukan dan tong harus lestarikan tong punya budaya masa lalu ini karena orang dikenal begitulah. Tetapi tidak akan berhenti bahwa begitu tong kesan lo orang datang, mesti tong pancing sedikit. Gula-gula kah, tambah ke sana itu roti coy kah, air kah, yang dilakukan oleh teman-teman. Itu pancingan untuk sedikit memberikan semangat kepada teman-teman yang tadi. Ya, kemarin hari Sabtu tong ada bermain dengan kakak-kakak dari kampus Universitas Hairun. Kalau wanita sibuk hari Sabtu tong ke sana bermain lagi, tong bermain inggolari, dan tong main cenge-cenge, dan tong bermain lompat tali ini dan itu sebagainya. Nah, ini perlu dilestarikan, tetapi tentunya ada hambatan, halangan, dan rintangan yang menyertai itu. Hambatan, halangan, dan rintangan yang menyertai itu menjadi sebuah acu diri, menjadi sebuah pacuan untuk orang harus melawan. Hidup ini perjuangan. Kalau bukan perjuangan, siapa mau setengah mati. Nah. Jadi, teman-teman sudah melakukan sebuah lompatan edukasi yang anak-anak di Castella dan di tempat-tempat lain tidak merasa bahwa oh ternyata ini dong ada kasih tong pelajaran bahwa tong punya tradisi apa yang tong terhidup di zaman itu ternyata tong punya orang tua-tua dong lakukan dan ternyata diberi faedah manfaatnya luar biasa. Jadi tantangannya itu pasti akan datang selama tong hidup, maka orang akan digenjot dengan hal ihwal yang sifatnya mungkin negatif dan positif. Tetapi kalau niat dan rencana bagus, tong punya planningnya bagus untuk perlahan dilakukan dengan mainan-mainan yang sederhana, pasti akan ada manfaat. Kesenangan itu mungkin tidak akan dirasakan sekarang adik-adik dari Universitas Hairun, tapi kesenangan itu besok lusa akan datang dengan sendirinya. Jadi, mari tong lakukan sesuatu yang terbaik, tong jaga tong punya adat seat orang, tong punya permainan masa lalu yang tong ajak anak-anak yang hidup sekarang untuk dong kembali kepada masa lalu, walaupun anak-anak yang hebat ya benar apa di masa lalu, ke masa lalu terhadap faedah apa. Padahal tong punya masa lalu itu penuh dengan gejolak yang begitu negatif, positif maupun negatif. Tong punya orang tua-tua, tong punya himo-himo dan gosimo-gosimo dulu dong tinggalkan barang ini untuk membackup hadirnya teknologi dengan segala hal ihwalnya. Jadi permainan-permainan yang dilakukan itu adalah yang begitu bermanfaat untuk kita, untuk sedikit menjadi pelajaran supaya tong jangan terlalu pegang ini, pegang itu, gagal tertumpuk tangan dia lala lagi. Bukan saja tangan, memata dan lain sebagainya tadi itu yang
Istilah pegang ke sana berarti dia mati, atau karena lihat apa dia berarti permainan itu tandanya sebagai berakhir sudah, karena saya sudah lihat dan saya sudah sentuh dia dengan tangan. Jadi tangan dan mata itu disatukan dalam porsi tertentu. Kerjasama antara tangan dan mata itu, kalau tompu mata sokabor, tompu tangan mesokaku, itu siap-siap sudah bangan akan mengalami apa yang disebut dengan kematian tak langsung. Jadi tong perlahan, tapi teknologi penting, tetapi perlu ada ikhtiar diri. Tong coba obati itu dengan permainan-permainan yang sesederhana mungkin, tidak butuh sarana dan prasarana yang begitu banyak, tetapi teman-teman bisa melakoni dengan rasa iba mereka, rasa ingin menyebarkan masa lalu itu di masa kini dengan cara yang begitu sederhana. Dong kasih nama itu, mari tong bermain, mari nanti tong kasih gula-gula, kasih hiburan dan lain sebagainya. Permainan ini apa ini kak? Oh ini permainan masa lalu, tong punya teti dan nenek pernah bermain ini. Ini menjadi olahraga yang tidak diberi piala dan tidak diberi hadiah apa-apa, cuma mari tong bermain. Yang penting orang bisa tahu bahwa di masa lalu itu tong punya tete dan nenek pernah hidup di zaman tanpa HP, tapi dong masih bisa bermain, melakukan nilai-nilai edukasi kepada orang di masa lalu itu. Jadi ya saya kira begitu. Baik. Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Usman. Mungkin untuk Anda sahabat budaya juga dan pemirsa RRNet, sebelum kita beralih ke segmen terakhir kita, saya ingin tahu dulu mungkin dari teman-teman Lapang Warisan, apakah kedepannya ada mungkin proyek atau mungkin ada beberapa program-program yang akan dilakukan ke depannya, mungkin sahabat budaya dan juga pemirsa RRNet harus tahu dari teman-teman Lapang Warisan. Mungkin bisa disampaikan? Oke, baik Kak Fajar. Untuk Lapang Warisan berjalan ini kan sudah mau hampir 1 tahun ya. Ya. Jadi dalam 1 tahun itu alhamdulillah sih sudah banyak sekali kegiatan yang kita selenggarakan dan kolaps-kolaps dari tiap-tiap dari kantor Dinas Cagar Budaya waktu itu pernah main bareng sama kita. Terus dari hip hop juga namanya Not 5 kalau nggak salah. Kita banyak sekali sudah turun untuk bermain bersama di ini. Terus apa lagi Kak? Mungkin program-program Oh ya, atau mungkin untuk program Lapang Warisan kita dari teman-teman Lapang Waris ini sudah, jadi targetnya ini sudah tercapai nih dari 3 tempat tadi, misal kayak di Pantai Castella, di Asrama Haji, sama yang di Benteng Orange. Nah target untuk bermain di situ tuh sudah terpenuhi, jadi insya Allah program ke depan untuk Lapang Warisan, insya Allah Lapang Warisan go to school gitu. Oke, semoga programnya dilancarkan. Iya. Dan tentunya bisa semakin mengenalkan permainan tradisional yang mungkin dulu ketika kita main ya udah itu permainan saja, tapi sekarang ternyata sangat memorable, punya banyak manfaat yang mungkin anak-anak sekarang kurang rasakan. Dan untuk sahabat budaya, pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, obrolan dengan banyak pertanyaan, banyak manfaat yang orang harapkan bisa menjadi informasi tambahan untuk sahabat budaya dan juga pemirsa RRNet. Orang sudah berada di penghujung dari obrolan ini. Dan tentunya sebelum orang akhiri, orang perjumpaan di obrolan budaya untuk edisi kali ini, orang ingin tahu mungkin orang mulai dari teman-teman Lapang Warisan, apa harapannya untuk permainan tradisional, untuk budaya orang ke depannya, mungkin bisa disampaikan kepada sahabat budaya dan juga pemirsa RRNet. Terima kasih. Baik, untuk harapan kami dari Lapang Warisan ini, semoga kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang budaya, pelestarian, khususnya permainan tradisional ini tidak hilang dan berhenti di sini saja, tetapi bisa berlanjut hingga masa depan. Dan bukan untuk kami saja dari Lapang Warisan, tetapi terbuka untuk khususnya semua kalangan masyarakat yang ada di Maluku Utara. Jadi harapan kami juga semoga Lapang Warisan ini bisa terus berkembang dan terus terjaga. Jadi Lapang Warisan hadir ini bukan kita harus memperkenalkan, kita harus memainkan, dan kita harus menjaganya agar generasi-generasi berikutnya bisa tahu bahwa budaya dan permainan tradisional ini sangat-sangat efisien dan bisa melatih kita untuk terus bekerja sama dalam nilai moralnya seperti itu. Jadi kami harap tidak berhenti di sini saja, dan mungkin kami juga harapan besar kami bisa mengajak komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia agar bekerja sama dengan kami Lapang Warisan untuk memperkenalkan budaya bukan hanya di Maluku Utara saja, tetapi ada di seluruh Indonesia agar bisa dikenal oleh mancanegara. Baik, terima kasih Kak Sefel. Mungkin Kak April bisa menambahkan untuk sahabat budaya dan pemirsa RRNet?
Oke baik, untuk teman-teman lapang warisan, saya pribadi April, semoga kalian tuh sehat terus. Kalian masih jangan lupa tengok lagi lapang warisan, kalau sudah ada waktu sibuknya jangan lupa main lagi. Ayo, kalian nggak kangen ya main sama kita lagi? Kasihan adik-adik di Benteng Orange, di Pantai Kastela itu sudah sangat-sangat merindukan kapan sih lapang warisan main lagi gitu. Jadi kalau insya Allah kalau ada waktu, ayo kita main lagi. Dan adik-adik, tolong jangan terlalu bermain gadget. Tenang, ada kakak-kakak lapang warisan. Kalau kalian ingin main, undang aja kakak-kakak. Bilang, kakak ayo main ke sekolah kita. Kita lapang warisan akan bersedia meluangkan waktu dan datang ke sekolah kalian. Oh iya Kak, saya tambahkan lagi. Silakan. Jadi Lapang Warisan memiliki akun sosial media Ya. di halaman Instagram dan juga TikTok. Jadi teman-teman sahabat budaya bisa langsung saja ke poin atau follow untuk akun Lapang Warisan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kakak-kakak dari Lapangan Warisan. Sebagai penutup kita, harapannya Pak Usman Ya, untuk harapan pelestarian. saya kepada teman-teman dari Lapang Warisan, kalau boleh itu pembacaan sastra-sastra lisan itu. Karena dia sangat agamais dan sangat sosial terkait dengan Tuhan. Tompo sastra lisan sini kan banyak. Orang Tidore bilang Borero Gosimo itu tentang ajaran-ajaran agama yang terikat dengan manusia dan terikat dengan alam dan terikat dengan lingkungan ini. Jadi ajak orang supaya dong sambayang dan dong beribadah. Tapi dalam bentuk permainan, bacaan-bacaan singkat. Orang bacaan itu bilang Om Pukolano, itu pesan-pesan kesultanan. Nah, tong di sini ada Dola Bololo, ada dalil Tifa, ada dalil Moro, Cum-Cum dan legenda dan segala cerita-cerita yang dilakonkan dalam bentuk cerita-cerita lisan. Jadi mengkali nanti ke sana adik-adik dari Lapang Warisan coba itu coba siapa maju bicara tentang ini tapi pakai bahasa Ternate atau bicara tentang panggil orang untuk bermain tapi pakai bahasa Tidore, panggil orang tentang baca ini tapi dalam bahasa bacaan umpamanya. Tompi bahasa itu kan bacaan dan Tidore dan Jailolo dan Ternate ini kan banyak. Pesan-pesan masa lalu itu dibuat dalam bentuk kata-kata yang mungkin dalam bentuk permainan dan lain sebagainya di benteng di mana karena dia sangat agamais, sangat manusiawi dan sangat cinta alam dan segala hal ihwal itu. Bicara tentang dalam kubur dan bicara tentang ajal manusia, yang bicara tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia. So ada di punya tradisi lisan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu. Saya kira ini pesan nasihat saya supaya tempuh adik-adik dua ini ke sana kok. Coba-coba itu kasih ke sana kok. Coba ngana baca itu Inofo Makatinyinga Doka Gosora si Balawa Om Doro Yumomote Fo Magogoro si Maduda. Ya itu artinya apa kakak? Oh itu mari tong bersatu padu bagaikan pala yang dipefuli itu. Tong hidup sama-sama, tong bermain sama-sama. Besok lusa tong sekolah sama-sama dan tong akan kembali ke tempat yang sama. Jadi itu saya titip untuk orang semua lah tong lestarikan tong punya sastra desain sangat Qurani dan sangat agamais dan ada dalam kehidupan orang cuma tong ini lebih menyanyi lagu-lagu yang dicanangkan oleh orang-orang hebat sehingga tong lupa tong punya jati diri kebangsaan dan kesultanan. Saya kira itu pesan saya untuk orang semua, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman. Torang ucapkan juga di penghujung obrolan budaya kali ini. Terima kasih untuk Kak Saiful, Kak April dari teman-teman Lapang Warisan. Semoga programnya, semoga segala program yang akan dihadapi ke depan, harapan-harapannya bisa segera terwujud. Dan ini menjadi salah satu tantangan dan apresiasi yang sangat luar biasa untuk teman-teman dari Lapang Warisan. Torang juga ucapkan terima kasih untuk Pak Usman Nomai sudah berkenan untuk hadir mengisi untuk dalam program obrolan budaya kali ini. Semoga dengan obrolan kali ini pemirsa RRI.net, sahabat budaya dimanapun Anda berada, ini bisa menjadi ajang untuk kita mengingatkan dan juga membawa agar permainan tradisional selalu tetap lestari. Kalau bukan torang lestarikan, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya Fazlur Rahman, mohon pamit. Syukur dofu-dofu, sampai baku dapa lagi. Subajo.